Sini saya akan menjelaskan cara membuat tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Yang pertama dalam membuat tabel distribusi frekuensi adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang terkecilnya 24 dan yang terbesarnya 98. Lalu yang kedua, menghitung jarak. Rumusnya adalah sama dengan R sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terkecil. Sama dengan R sama dengan 98 dikurang 24 dan mendapatkan hasil 74. Lalu langkah ketiga yaitu menghitung jumlah kelas. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N-nya itu 20 didapat dari nilai ulangan 20 siswa dan siswi. Lalu ketemu hasil 5,3, kita bulatkan menjadi 5. Selanjutnya panjang kelas. P sama dengan rentetan dibagi kelas. P sama dengan 74 dibagi 5 sama dengan 14,8. Lalu kita bulatkan menjadi 15. Lalu langkah selanjutnya itu panjang interval kelas. 24 kita dapat dari data terkecil. Lalu ditambah 15 dari panjang kelas dikurang 1 sama dengan 38. Dikurang 1 itu didapat dari rumus batas panjang interval kelas. Lalu seterusnya. Lalu yang terakhir itu tabel distribusi. Karena kelasnya ada 5, intervalnya kita dapat dari sini. Frekuensinya didapatkan dari jumlah data. Jumlahnya 20. Lalu kita lanjut ke membuat histogram. Ada nilai tengah, frekuensi, batas bawah, batas atas. Nilai sama seperti yang sebelumnya. Nilai tengah diambil dari nilai dijumlah dibagi 2, dapat nilai tengah. Frekuensi sama seperti tadi. Batas bawah sesuai dengan yang awal, nilai di awal-awal ini. Lalu batas atas yang kanan. Tepi bawah didapat dari batas bawah dikurang setengah, dan tepi atas didapat dari batas atas ditambah setengah. Lalu ini adalah diagramnya. Ini frekuensi, ini nilainya. Nilai dari tepi bawah 23,5 berfrekuensi 2 dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah poligon frekuensi. Nilai tengah pada histogram. Seperti yang tadi, ini frekuensi, ini nilai. Yang kita ambil adalah nilai tengah pada histogram. Berarti yang kita ambil adalah bagian tengah antara bilangan-bilangan ini. Yaitu seperti yang tadi sudah ada pada tabel nilai tengah, yaitu 31, 46, 61, 76, dan 91. Mereka ada di antara bilangan-bilangan ini. Makanya itu disebut nilai tengah. Lalu selanjutnya adalah OGIF. Di sini ada nilai frekuensi kumulatif naik atau bisa dibilang positif, frekuensi kumulatif turun atau bisa dibilang negatif. Nilainya sama dengan yang sebelumnya, frekuensinya pun sama. Dan cara mengetahui frekuensi kumulatif naik adalah dengan cara
frekuensi kumulatif naik 2 ditambah 3, 5. 5 ditambah 4, 9, dan seterusnya. Kalau frekuensi kumulatif turun, bilangan frekuensi kumulatif naik yang paling bawah menjadi yang paling atas di frekuensi kumulatif turun. Cara mencarinya juga sama, yaitu 20 dikurang 3 sama dengan, 20 dikurang 2, 18, dan seterusnya. Selanjutnya adalah ogive positif dalam bentuk diagram. Ini frekuensi, ini nilai. Kita akan membuat, karena ini ogive positif, jadi dia harus naik. Begitupun ogive negatif, dia menurun bentuk garisnya. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.